Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sistem penunjang keputusan. Sebelum kami ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ika Dek Dwi Wahyudi, NIM belakang 09, ada Adam Ahmad Habibi, NIM belakang 74, ada Gede Agus Sarjana, NIM belakang 86. Dan Yusia Salsabila itu saya sendiri, NIM belakang 98. Oke, sekarang kita langsung ke materi aja. Sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi untuk manajemen setiap tingkatan. Tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen, maka pengembang sistem informasi harus memahami terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan tipe keputusannya. Jadi, apa sih itu sistem penunjang keputusan? Decision Support System atau disingkat DSS ini bisa juga disebut dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi. Contohnya seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Sistem penunjang keputusan ini menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Informasi ini dihasilkan dalam bentuk laporan periodik dan khusus. Komunikasi digunakan saat berbagai kelompok manajer terlibat dalam pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan membahas tujuannya. Pelopor DSS pada MIT yang lain, Peter Giwikin yang bekerja dengan Scott Morton menetapkan 3 tujuan yang harus dicapai DSS. Mereka yakin bahwa DSS akan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara resmi atau struktural, mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dari efisiensinya, di mana manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperhalus solusi sehingga mencapai optimum. Tetapi ketelitian yang meningkat serta manfaat utama untuk keputusan terbaik senilai dengan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada 3 prinsip dasar dari sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama ada struktur masalah. Untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Sedangkan untuk masalah yang tidak terstruktur tidak dapat dikomputerisasi. Sementara itu, DSS dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. Lalu yang kedua, dukungan keputusan DSS. Penggunaan komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian masalah yang terstruktur melalui penerapan penilaian atau intuisi dan melakukan analisis. Manajer dan komputer bekerja sama sebagai tim pemecahan masalah dalam memecahkan masalah yang berada pada area semi terstruktur yang luas. Dan yang terakhir, ada efektivitas keputusan. Tujuan utama dari DSS bukanlah mempersingkat waktu pengambilan keputusan, tetapi agar keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik. Manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperhalus solusi hingga mencapai solusi optimum, atau ketelitian meningkat seiring dengan banyaknya waktu yang dihabiskan dan usaha yang telah dilakukan. Manajer menggunakan pertimbangan dalam menentukan kapan suatu keputusan akan berkontribusi pada suatu solusi masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen sistem penunjang keputusan. Secara umum, sistem penunjang keputusan dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu yang pertama database. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data master. Isi database tersebut akan digunakan oleh software sistem. Kemudian yang kedua yaitu model base. Komponen model merepresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif.
yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan, komponen, batasan, dan hal terkait lainnya. Model BES sangat memungkinkan untuk menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkannya menjadi solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu software system. Software system yang merupakan gabungan dari database dan model BES untuk membuat model terpadu yang mendukung jenis keputusan tertentu. Software sistem yang dihasilkan dapat berupa perangkat lunak penulisan laporan model matematika. Kemudian yaitu karakteristik sistem penunjang keputusan. Yang pertama yaitu menawarkan keluasan, kemudahan beradaptasi, dan tanggapan yang tepat. Yang kedua yaitu memungkinkan pemakai memulai dan mengendalikan masukan dan keluaran. Yang ketiga yaitu dapat dioperasikan dengan sedikit atau tanpa bantuan pemrograman profesional. Yang keempat, menyediakan dukungan untuk keputusan dan permasalahan yang solusinya tak dapat ditentukan di depan. Dan yang kelima, menggunakan analisis data dan perangkat modern yang canggih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi tentang tahap-tahap dalam Decision Support System. Nah, tahapan yang harus dilalui untuk dapat mencapai hasil keputusan terbaik dalam dilakukan melalui cara atau fase berikut ini. Yang pertama adalah Intelligence Phase. Tahap pemahaman merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data yang diperoleh nantinya diproses dan diuji cobakan dalam rangka mendukung proses identifikasi masalah. Dan yang kedua ada Design Phase. Tahap perancangan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil. Namun, diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk dapat mengetahui tingkat keakuratan pada model yang diteliti. Yang ketiga ada Choice Phase. Tahap pemilihan berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih, serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utama, objektif. Dan yang terakhir ada Implementation Phase. Tahap implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Contoh kasus aplikasi Decision Support System DSS. Ada pada PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom, karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT, Telkom, dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service PT, Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless, Plexi, atau wireline, direct line cable. Dengan adanya sistem DSS, PT Telkomsel dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan pun semakin lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan bila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat malam.